Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi kita pada malam hari ini, tentu dengan tema yang masih menarik teman-teman sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, berkah yang Allah berikan kepada kita sahabat. Salam serta taslim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal dinul Islam, ajaran Islam dari pengajaran beliau melalui para sahabat, tabi'in, sampai kepada guru-guru kita, para ulama, para kiai, ya, para ustadz, para dai, sehingga kita mampu membedakan ya antara hak dan yang batil. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kembali kita berdiskusi seperti tadi sore ya. Tema masih kita bahas ini, dusta dalam segala hal. Ini menarik teman-teman sekalian. Besok kita akan membahas terkait ulangan 18 ya. Semoga saja orang-orang hebat di antara teman-teman kita Kristen itu bisa hadir, bisa memperlihatkan kepada kita bahwasanya ulangan 18 itu tertuju kepada Yesus. Oke, kita naikkan teman-teman Oten yang mau berdiskusi. Waktu dan tempat disilahkan. Peserta pertama. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Ya bang, ada yang bisa kami bantu? Yo, mau nanya bang. Yo Mau nanya tentang apa yang di Martapura Aba Gurus kumpul. Apa itu? Hah? Apa itu bang? Aba Gurus kumpul. Yang mana itu? Yang di Martapura. Kenapa dia? Mau nanya aja bang, itu haulnya kok bisa rame kayak gitu? Kenapa ya? Ya mungkin banyak yang suka dengan pengajaran beliau. Atau mungkin ada amalan yang lain yang kayak saya orang awam kan nggak tahu. Oh, kalau itu saya nggak tahu karena saya kebetulan bukan pengikut beliau dan juga saya tidak pernah mendengarkan seperti apa materi-materinya. Oh. Ada apa emang? Soalnya karomanya besar katanya. Dia bisa apa? Kalau misalnya jarak tempat Nabi itu kuburannya goyang. Mungkin gempa kali. Enggak, memang nyata dia murid Syekh Al-Madani katanya. Mungkin waliullah ya. Mungkin. Makanya mau tanya sama Bang Juma, mana tahu Bang Juma tahu kan? Oh, aku nggak tahu kalau itu. Aku taunya itu karakter pendeta, pastor, bom edis, yang kayak gitu-gitunya aku tahu. Kalau materi di luar daripada kalau yang kayak gitu bukan bagian saya. Gitu ya, saudara. Oke.
Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, semoga Bang Juma sehat, semangat ya Allah. Saya Amin, amin. Salam kenal, saya dari Lombok Bang Juma. Lombok, Masya Allah luar biasa. Ya, gas terus Bang Juma. Saya hanya bisa Siap, mendoakan Bang Juma semangat. siap. Alhamdulillah sehat. Makasih Bang, Juma. makasih. Ya, Sehat, sehat. Assalamualaikum. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang ya. Oke teman-teman non-muslim, silakan naik ke atas sini, jelaskan kepada kita agama mana yang dusta dalam segala hal. Kalau di Islam kan menurut saudara-saudara Kristen 3 hal kata dia. Nah sekarang kalau dalam segala hal itu agama mana tuh yang mempraktekkan? Sampai-sampai anak orang pun diajarkan sebagai Tuhan katanya. Kira-kira gimana dong? Ada agama yang mengajarkan dusta dalam segala hal, dan itu boleh. Boleh berdusta demi untuk kemuliaan Tuhan. Silakan teman-teman sekalian. Di tap-tap layarnya ya, sampai tembus mimbar gereja, biar teman-teman di gereja sana itu bisa sampai pengajarannya. Dan kita juga bisa berdialog dengan para pendeta, pastor yang ada di gereja sana, yang hanya bisa berhadapan dengan jemaat-jemaat. Kita ajak mereka untuk jumpa dengan kita di depan di depan banyak orang, ribuan orang gitu. Jadi tidak hanya apa istilahnya? Tidak hanya di depan jemaat aja, tapi juga di depan umat Islam, utamanya di depan para apologet. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam, saudara, silakan. Dengan siapa ini? Bang. Siap. Ada yang ingin disampaikan? Ya, kenapa Oten nggak cerdas-cerdas mulai dari dulu sampai sekarang gitu aja Bang Zuma? Itulah yang mau kita tanya. Kenapa nggak cerdas-cerdas mulai dari dulu? Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Iya. Oke, kita tanya mereka, mudah-mudahan ada yang mau naik ke sini. Lantas kita dengarkan apa yang mereka akan sampaikan kepada kita terkait dengan rasa penasaran kita, kenapa nggak cerdas-cerdas kan gitu ya? Iya Bang Zuma. Betul. Iya. Kasihan Bang Zuma. Siap. Makanya kita hadir di sini. Mudah-mudahan mereka bisa sembuh. Ya kan, Bang? Iya Bang Zuma. Mantap-mantap Bang Zuma. Lanjut kebenaran Bang Zuma. Siap.
Lanjut naikkan Oten Bang Juma. Enggak apa-apa. Siap, makasih. Kasih Bang. Hati-hati di jalan. Monggo. Monggo. Ini pendeta-pendetanya pada mana ya? Kok pada nggak mau masuk ke sini ya? Kenapa ya? Selamat sore Bang Zuma. Temanya Selamat malam. Silakan buka kameranya. Zuma berdebat dengan khayalan dia sendiri. Bukan Silakan dengan buka apa yang kamera. diimani Kristen. Buka kamera, jangan bicara sendiri. Kita diskusi. Bang Zuma berdebat dengan khayalan sendiri, Bang Zuma. Saya berbicara dengan fakta real, bukan hayalan. Tidak ada Kristen dibenarkan berdusta. Kata siapa? Kata Berarti siapa? kamu berdebat dengan khayalan kamu sendiri. Oh, enggak, Asumsi karena sendiri. Kita kan ada data, ada dalil. Iya Dan itu kata fakta. iya, tidak kata tidak. Lebih daripada itu dari Faktanya si memang jahat. begitu. Jangan Itu faktanya. berdusta. Oke. Hukum Taurat. Kita buktikan. dulu. Itu kitabnya orang Yahudi, berbeda dengan kitabmu. Filipi 1:18, coba kau baca. Coba kau baca. Oh, Coba kau kamu baca. berdebat dengan asumsi kamu sendiri kalau Oh, begitu. berarti asumsi. Filipi 1 itu Kan asumsi. Yesus kata iya, tidak kata Beda. tidak. Lebih Kalian daripada bukan itu dari pengikut si Yesus. jahat. Masalahnya kalian bukan pengikutnya. Kan gitu. Berarti kamu berdebat dengan hayalan kamu sendiri. Sesuatu yang tidak diimani oleh Kristen. Orang gila kau. Kau ke neraka saja. Karena kau tidak bisa diskusi, kau ngomong sendiri. Kau dikasih dalil, malah kau tolak. Sok paten. Gangguan jiwa. Halo, selamat malam. Malam juga, saya Muslim dari Lombok. Iya, ada yang mau disampaikan, Bang? Hah? Ada yang ingin disampaikan? Mudah-mudahan. Ada yang ingin disampaikan? Ya lanjut sudah. Oke, Oke. makasih. Ya, Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam, Saudara Geran. Iya, pamanku Zuma, apa Bisa kabarnya? buka kamera? Enggak Bisa cukup buka ini kamera? dosaku. Pengikutku enggak cukup buka kamera. Kenapa bisa gitu? Nggak ada yang mau mengikuti ya? Iya, bangku. Kenapa bisa? Gimana sehat, Bang? Mungkin Apa belum bisa? setenar Bang Zuma. Belum setenar Bang Zuma. Iya. Ingin berdialog tapi modal nggak ada, ilmu secuil, gimana dong? Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Juma. Malam juga Bang. Salam Dari Pontianak. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Ya, Katolik Protestan Bang. Islam. Oh, Masya Allah. Ada yang ingin disampaikan? Tidak, terus saja lanjut. Gimana? Lanjut. Oke. Thank you. Makasih.
Semangat malam. Ya, selamat malam. Bang Zuma, Malam. saya kan punya teman kafir. Ya, Saya Islam, cuman saya punya teman kafir. terus Dia pernah ngomentarin ini apa? Tentang surga di bawah telapak kaki ibu. Saat itu kan Iya. saya lagi sholat. Cuman dia ketawa-ketawa ngomentarin tentang surga di telapak kaki ibu sambil ngejek-ngejek kayak gitu kan. ya, Yang kedua ada kafir yang kedua itu dia ngomentarin tentang penciptaan bumi yang dalam 6 masa itu nah. Katanya berbeda-beda dengan ayat yang lain. Saya lupa dia waktu itu nyebut ayat berapa. Mohon penjelasannya ya Bang Zuma. Saya gugup soalnya saya nggak pernah ikut live. iya. Makasih, Maksudnya Bang. kenapa dengan Al-Quran itu? Kenapa? Dia menkomentarin katanya kenapa bumi penciptaan bumi di dalam Al-Quran itu berbeda-beda dengan ayat-ayat yang lain. Cuman dia juga nggak nyebutin ayat berapa. Saya juga belum mencari ayat berapa itu yang tentang penciptaan bumi yang 6 masa itu nah Bang Zuma. Al-Araf mungkin. Al-Araf ayat 54. Iya. Terus Mohon yang dia penjelasannya biar saya menjelaskan, jadi nanti aku catat kalau udah direkam. iya. Jadi penciptaan alam semesta itu dalam Al-Quran memang ada Katanya masa, kenapa, 6 masa. Iya, katanya kenapa berbeda dengan ayat yang lain, cuman dia nggak nyebut juga ayat berapa. Jadi saya juga belum mencari juga sih sebenarnya. Berbeda dengan Itu aja, ayat Bang yang Zuma. mana? Gak apa-apa kalau mau diturun. Iya, maksudnya ayat mana yang Cuman dia- berbeda gitu? Iya, ayat Ayat yang berbeda. Aku juga nggak ini. Iya, saya juga belum mencari Oh. juga. Dia juga nggak nyebutin ayat apa yang ayat berbeda itu. Ya udah, minta kejelasan aja sama mereka, sama teman-temannya. Yang maksudnya yang berbeda itu di surah apa, ayat berapa gitu. Iya, dia cuma mengomentari penciptaan bumi yang dalam 6 masa itu, katanya kayak gitu. Terus tentang surga di bawah telapak kaki ibu. Terus banyak sebenarnya. Nah, cuman yang lain-lain itu udah saya tahu kan tentang apa namanya, yang mereka ejek itu yang tentang poligami atau yang tentang Ka'bah gitu. Cuman yang dia pernah komentari yang penciptaan bumi itu, sama pernah dia ngejek surga di bawah telapak kaki ibu. Gitu aja Bang Zuma. Iya. Ya apanya yang mau dikomentari? Kalau surga di telapak kaki ibu bukan berarti surga itu benar-benar di telapak kaki ibu. Maksudnya surganya kita itu terletak bagaimana kita mengabdi kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu Ya, dalam hal turunin aja. itu. Gitu. Gimana sih turunnya? Jadi kalau ada teman-teman ada yang dari pihak non-muslim yang bertanya-tanya tentang Islam dengan tujuannya mengejek-ngejek kayak gitu, tinggalkan aja. Ngapain didengarkan? Kecuali tujuannya itu untuk belajar. Gitu. Kalau tujuannya untuk belajar ya silakan aja sih. Tapi kalau mau mengejek-ngejek tinggalkan, tidak boleh kita mendengarkan ejekan-ejekan itu dari mereka. Halo, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam. Masya Allah, senangnya hatiku Bang Juma bisa ngobrol sama Siap. Bang Juma. Masya Allah, udah lama kami ngobrol Bang Juma. Ya Allah. Alhamdulillah. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin lahir batin Bang Juma. Minal aidin wal faizin. Masya Allah. Iya bang. Dengar suara Masya Allah. Saya senang kali Bang Juma. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Sehat selalu Bang Juma. Alhamdulillah. Sehat Tambah ilmu, insya Allah.
tambah Amin. ilmunya, dilancarkan Allah urusannya ya Allah. Barusan Amin, Bang amin. Juma. Mungkin itu aja Bang Juma. Siap. Siap. Alhamdulillah bisa Makasih, ngobrol Bang. sama Bang Juma. Kami di Medan Bang Juma. di Alhamdulillah. Sumatera. Ah. Siap. Masya Allah. Terima Iya, kasih Bang. Bang Makasih, Juma. Bang. Sudah dinaikkan, Masya Makasih Allah. juga. Siap. Kami turun Bang Juma. Baik, makasih. Kasih Dinda Pandi. Hadir Dinda Pandi di sini, Masya Allah. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kan tuh Bang Semang? Alhamdulillah minum air Di gunung, di gunung. Di gunung, Bolangi. Ini Bang Suman ada pacar aku orang orang Makassar tapi diperintis tapi non Muslim. Iya. Rencana ini saya mau menikah tapi dia masuk Islam. Terus saya bilang kalau kita menikah jangan kamu ikut sama saya. Niat apa kamu niat untuk masuk Islam? Kalau kamu mau menikah sama saya baru kamu ikut sama saya itu beda. Iya. Tapi Moji masuk Islam. Iya, gimana anunya tuh Bang Simang? Apakah dia betul-betul masuk Islam atau bagaimana? Karena dia mau menikah sama saya, mau menikah sama dia, ikut sama saya. Bagaimana itu Bang Simang? Menikah ikut mau masuk Islam kan? Iya, tapi dia silakan. saya nikah dulu atau? Masuk Islam dulu baru nikah toh? Iya, orang tuanya tidak mau. Tapi anaknya mau. Anaknya mau bukan semua. Ya sudah, tanggung resiko kalau memang beliaunya yakin sudah dengan Islam dan juga dia sayang sama kita, ya sudah eksekusi. Iya, Yang penting kita tahu jangan sia-siakan Ki. Iya Bang Sumang, betul. Karena kemarin saya bilang tinggalkan itu agamamu sekarang, karena agamamu itu percuma kamu berdoa kamu tidak masuk surga. Dibandingkan agamaku kita sudah ada warisan dikasih sama Allah, walaupun kita punya dosa tetap kita masuk surga. Tapi dia masih ragu. Saya bacakan itu anunya Yesus apa tuh surat berapa kemarin itu 23, 21 dia bilang sembahlah Tuhanku juga. Kayak dia masih nggak sama. Iya. Cuma itu jangan aku. Kalau memang dia cinta, ya silakan. Tapi tanggung jawab, jangan disisiakan anaknya orang, tinggalin orang tua, tinggalkan agamanya, tapi disisiakan gitu. Ayo teman-teman non-muslim, silakan naik, kita diskusi tema ini gitu. Kalau yang cuman mau curhat, nanti aja ya teman-teman. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo saudarawan. Assalamualaikum. Assalam. Dari mana bang? Teman-teman non muslim silakan naik. Mari naik meki di atas. Kesini meki. Halo.
semakin hari semakin kosong dari apologet non-muslim. Ada apa gerangan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Silakan Bang. Iya, salam kenal juga. Langsung di sliding gunting sama moderatornya. Artinya bahwa teman-teman ini turun. Halo, selamat malam. Diturunkan aja bang. Iya, teman-teman sekalian, tema ini apakah masih berat juga? Kurasa tema ini ringan loh. Kan gitu. Halo, selamat malam. Halo. Semangat malam, Bang. Halo. Halo. Nah, kok malah bahas arisan, Mas? Halo, saudara Welasi. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Apakah Oten di negara ini udah habis? La 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 la. Mereka pada ini pada trauma kan ya? Naik ke tempat Bang Suma, dikasih tema, udah pasti ada datanya, ada dalilnya kan gitu. Halo, turun lagi. Mamia, halo. Semangat malam. Turun lagi. Kayaknya sudah kosong Oten. Mereka sudah mulai berpikir kayaknya. Ini kalau kita dialog, makanya kita menang. Atau bisa menyampaikan agama kita. Tapi begitu kita ketemu dengan apologet Islam, ya bisa dipastikan pasti keok, dan ajarannya pasti nggak bisa bertahan untuk dijadikan sebagai bahan diskusi, untuk dipertahankan. Kurasa agak berat. Makanya kalau misalnya ada Oten yang masih mau membahas dengan tema ini, berarti nekat betul. Tapi yang pasti, apa yang disampaikan oleh hadits Rasulullah terkait dengan dusta, itu dengan mudah bisa kita jawabkan gitu. Tapi mereka ketika disajikan satu materi berdusta dalam segala hal, rupa-rupanya mereka dengan sendirinya mengalah gitu, minder.
Wah, ini bahaya nih kalau dibiarkan tema ini berlanjut oleh Bang Suma. Bisa kosong gereja. Kenapa? Karena tema itu ya langsung membongkar jantungnya kan gitu. Ya karena memang data-data di dalam Bibalnya mereka cakupannya itu ya dalam dustaku aku menjerat engkau dengan tipu daya kan gitu. Ya, Juma suka sekali mendongeng seperti nabimu. Heran aku. Diskusi kita, kalau punya ilmu diskusi. Aku dalam goa ini, entar lagi keluar jadi nabi. Jadi Tuhan. Jadi nabi. Jadi Tuhan. Ada mayat masuk ke dalam goa, keluar jadi Tuhan dia. Dicekik leherku, disuruh baca tulisan kodok. Mayat masuk ke dalam goa, begitu keluar jadi Tuhan. Mayat masuk dalam goa, begitu keluar langsung jadi Tuhan. Aduh, goa milik Yusuf Arimatea. Jadi goa itu dibentuk memang untuk menyimpan beberapa peti mayat di dalam gitu kan ya. Ada mayat dimasukkan ke dalam tuh. 3 hari katanya sampai dalam. Begitu keluar jadi Tuhan dia. Masolang generasi. Dunia pun tertawa. Mayat masuk, keluar jadi Tuhan. Lucu. Cari ambo ha, Bang Zuma. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga, Bang. Ada yang ingin disampaikan? Mayat masuk ke goa, keluar jadi Tuhan. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anak tersebut ketika dia jadi nabi, jadi rasul utusan Tuhan ke tengah kaumnya, ya beliau banyak mujizat, termasuk membangkitkan orang yang sudah mati. Tapi statusnya mujizat. Mujizat itu kemampuan seorang nabi yang diberikan oleh pencipta langit dan bumi. Mujizat dengan izin Allah. Itu banyak tuh. Membangkitkan orang mati, orang lumpuh dibuatnya berjalan, orang buta dilihatnya melihat kan gitu ya. Ya itu mujizat. Dan diakui sendiri bahwa apa yang dilakukan itu adalah mukjizat dari Tuhannya. Tapi ada orang ketika melihat keadaan itu malah dibilangnya, wah ini Tuhan ini. Tuhan pasti. Kenapa bisa Tuhan? Ya karena dia lahir ajaib. Tuhan sudah tidak rasional lahir. Apalagi dilahirkan manusia. Tapi tetap aja diimani. Kenapa? Ya itu tadi, mungkin sesuai dengan tema. Saya curiganya sesuai dengan tema kan gitu. Dusta dalam segala hal. Jadi yang dilahirkan manusia,
yang mereka bunuh juga manusia. Tapi tiba-tibanya menjadi Tuhan. Gimana itu, teman-teman sekalian? Sini dek, sini dek, ngobrol sama netizen dulu, sing. Tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar? Apa kabar? Abang-abang, om-om bilang itu. Abang-abang dan om-om, halo semua. Nek, temannya Abah bilang. Temenin Abah. Bilang, om pendeta, om pastor. Om pendeta, om pastor. Naik sini. Naik sini dong. Temani Abah. Temenin si Abah nih. Udah gatal mulutnya. Pijat Abah dulu, sayang. Dari belakang pijat. Nah, sini ya. Enak kali pun tidak ada asisten. Keren. Iya. Abah dibilang naik ke sini katanya. Pak Pendeta naik ke sini, Om Pastor naik ke sini. Temani Abah. Kenapa? Temani Abah kenapa? Udah gatal mulutnya. Ada gatal mulutnya gitu ya. Nakal. Udah gatal mulutnya. Adek suka lihat Abah diskusi kayak gitu? Serius? Biar nangis tuh pendetanya. Biar nangis pendetanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini temanya Abah, dek. Tuh, dusta dalam segala hal. Adek mau jadi apologet Islam? Insya Allah juga. Yakin? Insya Allah. Sudah belajar Quran? Ada hafal Al-Quran juga? Ada sedikit. Masya Allah. Adik umurnya berapa sekarang? Jangan dusta dong, tidak boleh dusta. 16 tahun. Makasih ya sayang. Pamit dulu sama temannya, Abah. Kawan-kawan, aku pergi dulu, bye-bye ya. Assalamualaikum. Kawan-kawan. Kawan-kawan. Ada kawan-kawan. Kawan-kawan kata beliau, si kaku ini sopaten. Anaknya grogian, belajar bicara beliau. Allahu Akbar. Lucu anak saya ini, lucu teman-teman. Saya ke sekolahnya jumpa sama kepala sekolah. Kami bertiga ngobrol kan ya. Ditanya sama kepala sekolahnya, mau tahu cara jawabnya. Oh gitu ya, oh gitu ya bro. Sama kepala sekolah kok kayak gitu nak. Kenapa bisa dek? Kenapa? Oh ya Allah, kata beliau dia dengan kepala sekolahnya bestian katanya. Serius itu? Oh gitu. Ya. Keren. Sama lah ya. Waktu Abah minta, waktu pendaftaran beliau masuk kan di SMA negeri, aku minta di teman yang ada di dinas pendidikan, minta nomor kontaknya kepala sekolah, aku bilang gitu kan ya. Begitu saya dikasih nomor kontaknya, aku chat beliau. Bang Suma chat kepala sekolah, Assalamualaikum Pak, apa kabar? Saya perkenalkan, nama saya Bang Suma. Anak saya mau tak daftarin di sekolah Bapak. Kebetulan katanya dari dinas pendidikan Bapak ini adalah kepala sekolah. Mohon berkenan kalau bisa anak saya bisa sekolah di SMA-nya gitu, soalnya rumah dekat. Terus dijawabnya sama kepala sekolah sama aku. Dia kirim video YouTube terus dia bilang gini, Waalaikumsalam,
Bang Suma yang ini ya, yang ini ya maksudnya, yang ini ya. Begitu kuputar video yang dikirim, oh iya, gue bilang iya, itu Bang Suma, betul. Oh iya, mana anaknya? Kapan bisa diantar ke sekolah? Berapa hari setelah itu, Dek? Kita ke kepala sekolah menghadap. Adek lupa ya? Langsung keterima beliau adiknya. Karena kenapa bestian katanya, dengan kepala sekolah dia akrab, dengan guru-gurunya juga beliau akrab. Mantap lah. Iya Dek. Katanya beliau mau jadi apologet juga, mau hantam pendeta juga, biar menangis. Oh gitu. Ini aja oten-otennya udah pada takut naik. Udah takut. Mungkin berpikir ya ini sama halnya kita masuk di kandang macan ini. Babak belur juga kita ini dibuat. Kayak gitulah mungkin Dek. Adek mau lawan ini Edis TV. Nanti nangis katanya. Edisnya nanti nangis katanya. Iya Dek. Oh, takutnya dia nangis merang-rang kan ya? Merengek, oh ngerengek katanya. Anak kecil. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya barusan teleponan Opa Lamsen, dia mau naik. Siap. Dia mau Sini. katanya berguru sama Bang Juma gitu. Boleh. Udah ada di bawah nggak? Belum ada ya? Mana dia? Yakin itu? Iya. Nggak ngantuk dia jam segini? Enggak, kalau dengar Bang Juma katanya pusing, nggak bisa tidur dia kalau dengar Bang Juma. Terus ngapain dia mau sini? Nanti semakin pusing nanti. Gak apa-apa lah, setengah jam menjelang tidur gitu. Oke, boleh. Ya udah, aku dibawa dulu ya, saya kontrol ya. Iya siap. Oke, Siap, Kanda. lanjut. Hati-hati Kanda. Pak Lamsen itu lawan diskusi yang sudah sejak lama, dari sejak Zoom. Kita tunggu beliau Pak Lamsen. Itu lawan diskusinya Ustaz Alif juga itu. Adik kemana Dek? Mau tidur? Di bawah masih ramai. Di panggung juga orang masih pada nyanyi. Di bawah anak-anak masih main game. Banyak anak-anak di bawah, mereka main game. Biasalah jam istirahat. Masih liburan mereka kan. Doakan teman-teman, bulan 4 atau bulan 5, satu di antara anak-anak didik kita itu akan kita kirim ke Jawa untuk jadi penghafal Quran. Tadi sudah kita hubungi tim kita yang ada di sana, ownernya pesantren udah siap nerima. Halo, semangat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana Bang? Dari NTB, Bang Zuma. NTB. Ada yang ingin disampaikan? Selamat Hari Raya. Mohon maaf zahir dan batin. Siap. Cuman itu Maaf aja lahir dan Bang. batin, Bang. Siap, Cuman makasih Bang. Semangat terus Bang. Kita di bawah. Siap. Baik Bang, baik. Makasih. Ngantuk loh. Bentar ya teman-teman ya. Kita senam dulu. Ayo naik-naik teman-teman. Kita diskusi.
Kamu cari apa, Sat? Ngantuk karena nggak ada lawan diskusinya, ngantuk jadinya kan. Oh, aku bisa diskusi juga sambil berdiri kayak gini. Sopan nggak ya teman-teman ya? Daripada aku lama duduk ya kan ya, sampai berjam-jam kan bisa sambil berdiri, santai aja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang, agak kereba. Salto. Salto ini rusak ini nanti. Masuk ke Komal. Gimana ya? Boleh aku masuk Komal, teman-teman boleh. Kan dari dulu juga masuk Komal. Cuman apa dibilang kalau masuk Komal itu besok aku harus masuk Komal ini lagi, besok harus masuk Komal ini lagi, karena kalau cuma satu Komal nanti dibilang pilih kasih kan gitu. Tapi kalau di sini kan saya nggak ada beban. Kalau aku masuk di Komal-Komal, mau tahu nggak? Besok itu mikir tadi malam Komal ini, besok di Komal ini, karena kalau tidak nanti teman-teman merasa tidak adil gitu. Nah, tapi kalau kayak gini kan gak ada beban. Meskipun ada permintaan ke Komal ini, kecuali ada tantangan dari teman sebelah untuk head to head, boleh. Langsung turun dia. Cepat kali bang. Belum diangkat bicara langsung turun. Ngantuk teman-teman, ngantuk. Lau hilang ceritamu di hati, tetap abadi. Orang di panggung masih seru-seruan nyanyi. Dengar nggak orang di panggung? Ganti temanya ya. Teman-teman, kita ganti temanya ya. Gimana? Soalnya kalau tema ini ya memang buka-bukaan mau kayak mana. Kita ada data kok. Kita ada data. Berdusta dalam segala hal. Demi untuk mencapai misi, maka dusta pun menjadi senjata. Dusta menjadi senjata untuk mencari pengikut. Kaget juga, sebagian dari mereka juga terkagetkan teman-teman. Karena setelah kita urai, apa yang disampaikan Bang Suma ternyata betul ya. Jadi selama ini kita merasa aman-aman aja, tak ada masalah dengan keyakinan kita dan seterusnya. Ternyata begitu Bang Suma menguraikan, loh benar juga ya. Oh ternyata ada agama yang disebarkan dengan cara dusta gitu loh. Apa bukti dustanya? Ya tengoklah. Dustanya itu bahwasanya semua yang disampaikan berdasarkan keyakinannya itu tidak sesuai dengan fakta dalil. Kan gitu teman-teman. Gak tidur siang soalnya. Halo, semangat malam. Halo. Halo, selamat malam Bang Suma. Malam juga, Cahaya Bintang. Dari mana, Katolik? Mohon maaf lahir batin Bang. Mohon maaf lahir batin, makasih. Sehat selalu Bang. Amin. Penggemar Bang Suma dari Cirebon. Oh Cirebon, Masya Allah luar biasa. Dari Taiwan pulang ke Cirebon. Oh dari Taiwan pulang ke Cirebon.
Iya. Terima kasih banyak Bang udah dinaikin. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang naikin itu Dinda Fandi, yang turunin juga Dinda Fandi juga. Ayo teman-teman Oten, silakan naik. Dusta dalam segala hal. Iya kan? Sudah tahu Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Diklaim juga tuh punya dia, dusta lagi. Halo. Semangat malam. Coba kita ganti tema ya. Mana tahu bisa ada yang terpancing naik. Karena kalau dusta segala itu menangis mereka nanti. Ini tema baru, tepuk tangan. Ayo silakan naik. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Masolang generasi. Halo, apa kabar? Apa kabar semua? Apa kabar Mas Juma? Baik. Sehat ya? Sehat. Oke. Gimana temanya yang tadi ini nggak kelihatan ini apa temanya? Atau mungkin bisa saya bernarasi sedikit gimana? Ulangan 18. Siapakah Nabi yang sama seperti Musa? Aku akan mengutus seorang Nabi yang sama seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Gitu. Ya. Mungkin begini ya. Apa tidak lebih baik mungkin bisa kita fokuskan tentang kondisi apa benar Nabi Muhammad itu beragama Islam? Enggak. Kita bahas ini ulangan 18 dulu. Kalau tidak ada yang menggenapi dari ayat itu, ya berarti Nabi Muhammadku yang duduk di sana. Silakan. Gimana menurut saudara? Iya, persoalannya begini, nampaknya hadis dari perspektif hadis ya, hadis menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah tokoh fiksi, bukan tokoh benaran ada. Itu satu. Kemudian yang kedua. Oke, kalau begitu, tunggu, jangan kemana-mana dulu. Kalau begitu siapa Nabi yang sama seperti Musa? Kalau bukan beliau. Persoalannya kita untuk menyamakan Musa itu kan kita harus hadir Musa juga agar kita bisa samakan. Tetapi menurut keterangan hadis kan sudah jelas di situ di kitabnya Anda ulangan 18. Aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Right. Ya, persoalannya Nabi Muhammad itu tidak cocok sebagai rasul. Ini menurut keterangan hadis ya. Ya, lalu siapa yang sama seperti Musa kalau bukan Nabi Muhammad?
Harus ada yang menggenapi itu. Iya, persoalannya begini dulu. Ya, sebelum kita menjawab siapa pengganti kalau bukan Nabi Muhammad ya. Yang pertama dulu kita harus melihat pengakuan hadis bahwasanya Enggak usah. Taruhlah bukan Nabi Muhammad. Lalu siapa? ya, karena begini, kalau yang diutus itu adalah Rasul di tengah-tengah manusia, itu Rasul itu harus berada pada masa sekarang ini. Jadi kita tidak bisa menetapkan siapa Rasul yang dimaksud kalau kita kembali kepada abad ke-7. Jadi kita akan bergelimang Ya dengan... udah, oke lah. Anggaplah bukan nabiku. Nah lalu siapa yang sama seperti Musa? Ya, bisa jadi ya saya sendiri. Anda? Anda? Kan iya. Anda yang sama seperti Musa gitu? Iya, bisa jadi. Jadi Anda adalah nabi? Kalau Al-Quran mengatakan Rasul itu hadir di tengah-tengah. Jangan Al-Quran. Kan kamu sudah menggugurkan nabiku. Berarti gugur Al-Quran. Sekarang yang sama seperti Nabi Musa. Berarti kata Anda tadi Anda yang sama seperti Musa. Bisa jadi karena begini, Al-Quran itu bukan... Tunggu. Kalau Anda sama seperti Nabi Musa, Anda hidup di zaman penjajahan siapa? Dan Anda kemudian diperbudak siapa? Lalu kemudian umat Anda siapa? Kan gitu. Jadi kerasulan saya itu bukan untuk mencari umat atau mengumpulkan sekelompok umat. Nabi Musa punya umat. Harus sama seperti Nabi Musa. Persoalannya begini ya, makanya Al-Quran itu yang pertama jangan ke Al-Quran. Anda kan sudah menolaknya. Jangan ke Al-Quran. Sekarang Anda tunjukkan diri Anda Nabi yang sama Musa. Jangan lagi ke Al-Quran. Kan saya sudah bilang, anggaplah bukan Nabi Muhammad, bukan Al-Quran. Nah sekarang apa nama kitab Anda? Kalau Nabi Musa kan Torah. Kalau Anda kitabnya apa? Bukan begini kan, yang pertama kita harus luruskan apakah Al-Quran itu hanya kepada orang yang terlahir dalam agama Islam. Al-Quran Anda sudah tolak. Al-Quran Anda sudah tolak. Nabi Muhammad Anda tolak. Oke. Sekarang giliran Anda sama seperti Musa. Kitab Anda apa? Kalau Musa kan Torah, kalau Anda... Sebentar, kita luruskan. Saya tidak pernah mengatakan menolak Al-Quran. Sudah, enggak usah. Kan Nabi Muhammad bukan seorang rasul. Berarti Al-Quran juga bukanlah kitab suci. Kan Anda tolak itu. Anda tidak beriman kepada Quran saya. Sekarang kalau demikian adanya, sekarang Anda buktikan kitab Anda sendiri apa. Kalau Musa kan Torah. Kalau Anda kitabnya apa? Begini, Al-Quran itu bukan milik saudara. Kenapa selalu lari ke Al-Quran? Kenapa selalu lari ke Al-Quran? Kan sudah gugur tadi. Sekarang giliran Anda. Giliran itu bukan milik. Kau makan teh sapi aja dulu, botak. Itu kumismu cocok itu. Cocok kumismu dengan teh sapi. Yang teh sapi masih panas tapi ya. Penyesat. Hanya bisa menghujat Al-Quran, bisa menghujat Nabi Muhammad. Giliran dia mengaku dirinya lah kemudian Nabi. Kenapa malu mengakui siapa yang selain Nabi Muhammad? Mau bilang Yesus, takut ketahuan. Ya kan? Takut ketahuan penyamarannya. Akhirnya bingung sendiri. Akhirnya dia mengaku, bisa jadi aku lah yang sama seperti Musa. Oke, Anda menolak Nabi Muhammad, menolak Al-Quran, oke. Tapi mulutnya ada Al-Quran, ada Al-Quran, ada Al-Quran. Kan orang gila. Sudah dibilang Nabi Muhammad, oke. Anda tolak, berarti Anda harus menolak Al-Quran. Selesai. Sekarang siapa yang Nabi yang sama seperti Nabi Musa? Mau bilang Yesus, ketahuan penyamaran. Terpaksa satu-satunya adalah dirinya. Ditanya siapa, kitabnya apa, sebagaimana Nabi Musa, ini apa lagi nih? Anda tidak selalu cocok untuk penonton. Suka-suka kau lah, tok. Kalau perlu kau aja sendiri nonton, dosa yang lain. Maunya dia aja sendiri. Terlalu ketat TikTok ini sama aku, entahlah. Dendam kali dia sama aku si TikTok ini.
Akhirnya dan ketahuan kan? Ketahuan. Kita udah bilang, oke, bukan Nabi Muhammad yang duduk sama seperti Nabi Musa, oke. Nah silakan kalau bukan Nabi Muhammad yang duduk sama seperti Musa, lalu siapa? Mau bilang Yesus, takut ketahuan penyamarannya. Akhirnya dia mengaku dirinya sendiri kan. Ditanya, apa nama kitabmu? Kalau Musa kan Torah, kalau kitabmu apa? Ya ini Al-Quran. Al-Quran kan sudah gugur Al-Quran tadi menurutmu. Kenapa kembali lagi ke situ? Artinya memang kamu hanya ingin menjatuhkan Nabi Muhammadku, hanya ingin menghujat Al-Quranku. Bukti bahwa kau itu misionaris. Oke? Tidak bisa kau tipu-tipu kami. Nah sekarang silakan saudara-saudara kami non-muslim naik ke atas, kita bahas tema Ulangan 18 nomor 18. Di mana di sana dikatakan, aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau, wahai Musa. Nah siapakah nabi tersebut? Ketika dikatakan seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Mereka di situ siapa? Siapa mereka itu? Bani Israel. Siapa saudara Bani Israel? Nah, itu jawabannya. Kalau mereka cermat, mereka akan sampai kepada poin kebenaran. Siapa saudara Bani Israel? Bani Edom. Oke. Bani Edom, siapa yang jadi nabi di sana yang sama seperti Musa? Siapa? Bom-bom. Ya, suka-suka kaulah. Silakan teman-teman naik ke atas. Siapakah nabi yang sama seperti Musa? Apakah bom-bom? Apakah Yesus? Ada dua pilihan. Nabiku Nabi Muhammad enggak usah masuk ke situ. Kami enggak butuh harus ada di dalam kitab saudara Nabi kami, itu enggak perlu. Karena cukup bagi kami Al-Quran. Nah sekarang siapa Nabi yang sama seperti Nabi Musa ini? Ayo. Siapa Nabi yang sama seperti Nabi Musa? Ada nggak yang bisa menjawab nih? Silakan. Ada nggak yang bisa menjawab? Silakan teman-teman. Tema ringan kali nih. Masih berat juga. Alamak. Silakan. Di YouTube, terima kasih ya teman-teman semua. Ayo, silakan naik lagi. Teman-teman Oten silakan. Mana yang Otennya? Silakan. Ayo dong teman-teman. Jangan malu-malu lah. Jangan takut. Ini kan cuma bertanya doang. Masa sampai segitunya?
Masa yang kayak gini juga takut? Ya kan, siapakah nabi yang diutus oleh Tuhan pencipta langit dan bumi yang sama seperti Musa? Tinggal jawab aja, Yesus. Nah, kan gitu. Habis itu kita bedah. Apakah betul Yesus? Kalau bukan Yesus, siapa lagi? Kalau gugur Yesusnya, sekali lagi saya katakan, kami Islam, Nabi Muhammad tidak perlu ada dinubuatkan dalam kitab saudara, kitab Yahudi itu tidak penting. Bagi kami, Nabi kami sudah ada. Nah sekarang, siapa dong yang duduk di sana? Bang Sony, selamat malam. Assalamualaikum, abangku. Minal aidin wal faizin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suma. Iya bang. Siap. Mati Mia. Momotnya tegas banget. Siapa nabi yang duduk di sana? Pasti berat. Pasti berat kali. Karena kalau dibilangnya Yesus, gimana dong? Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma sebentar aja Gurunda, hanya mengucapkan maaf lahir batin Gurunda. Lahir batin. Maaf itu, lahir dan batin juga. Itu kalau mau Oten naik Gurunda, ganti aja judulnya Gurunda, biar naik Oten Gurunda. Udah. Dah gitu aja Gurunda. Tabarakallah, mudah-mudahan Gurunda sehat selalu, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini tema kesukaan mereka. Sahabat Bang Zuma, syukran barakallahu fik. Ini tema kesukaan mereka. Nabi yang sama seperti Musa. Tema ini ya pasti mereka akan menjawab Yesus. Nah, setelah jawab Yesus, kita coba tanya gimana ceritanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idul Mubarak. Berazinul faizin. Masya Allah. Oh ya? Mungkin lagi. Iya. Oh dia HP ku yang satu. Sorry. Mau beritakan ada satu berita ini di Medan ini baru. Apa tuh? Saking bencinya lah mereka sama Aki, udah mereka buat itu BPK Zuma. Oh ya? Masa? Iya, udah ada BPK Zuma. BPK Zuma. Ketawa gue lagi. Oh ya? Bencinya lah kali udah. Apa? Ramai yang beli. BPK gue ini Zuma diletaknya, aduh ya Allah. Ya Allah. Aduh, ramai yang beli ya, ramai. Aku nggak tahu lagi, saya lewat aja, nengoknya pun malas kita ya kan. Waduh, parah. Angin balaknya lah mungkin itu kan, nggak tahu lagi mau bikin apa. Mempertahankan dalilnya tak bisa kan gitu. Ya udahlah. Iya. Begitu. Jadi dibuatnya BPK-nya itu sehat. Aja saja udah, insya Allah tetap sehat semua. Amin. Makasih Ahi, makasih. Siap. Jangan berat-berat kali pertanyaan tuatennya Ki, nggak sanggup mereka. Enggak. Mereka ku beri ruang untuk menjelaskan Nabi yang sama seperti Musa. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Aki saya turun dulu lagi. Assalamualaikum. Baik Ahi, makasih Ahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang banyak yang sakit hati sih. Karena kita jelaskan, kita buka kebenaran itu gitu. Kebenaran itu bagi mereka sesuatu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saya nelpon ada musuh berat Bang Juma, katanya pengen debat sama Bang Juma.
ada 2, yang satu cewek, satu cowok. Langsung aja dua-duanya taruh sini. Iya, dua-duanya mau saya naikin di sini. Sah, Kang. Biasalah, musuh berat Bang Juma. Kalau Lamsen tadi ditelepon, iya katanya mau naik. Tapi belum juga naik nih, Pak Lamsen nih. Oh gitu. Saya udah bikin judul sama Pak Lamsen juga. Coba nanti kita tunggu nih. Semoga aja Pak Lamsen udah ini. Bu Darni nggak mau ya. Kalau Bu Darni takut katanya Bu Darni mah. Jangan tapi yang beliau ini biar insya Allah istirahat. nanti open camp Gurunda. Siapa si Renggerongga lagi? Kan Ringgo baperan. Menutupi kelemahan dia itu. Oke, ini Bang Jiko ini Muslim apa Kristen Bang Jiko? Bang Jiko. Nggak ada suara, saya turunin ya. Oke, buat teman-teman yang ingin pesan kaos ya silakan hubungi ke saya ya. Pesan kaos Gurunda Juma ya, mumpung masih ada kaosnya. Sambil nunggu 2 Oten naik nih. Bu Darni kalau mau bantuin nanti nggak apa-apa, naik aja Bu Darni, tapi jangan ngeyel. Nabi yang sama seperti Musa. Siapa dia? Kita dengarkan dari teman-teman kita Kristiani. Siapakah Nabi yang sama seperti Musa tersebut? Ini di WA aja ke saya teman-teman ya, kalau ada yang ingin pesan kaos tuh nomornya 08121449002. Kasihan si AA kelamaan itu kaos mendem. Ya, itu bisnis memang gitu, Bang. Oke, saya nyimak di bawah aja, mantau di bawah ya Gurunda. Buat teman-teman semuanya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam saudariku Cahyono, syukran. Allahu Akbar. Ayo teman-teman silakan naik. Saudara Jiko. Suaranya kecil. Halo. Suaranya kecil banget, gak kedengaran malah. Halo, semangat malam. Jiko, suaranya nggak ada loh. Oke, kita turunkan dulu. Semangat malam. Halo. Halo, Bang Sumang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sewe mikana ya Ustaz Yusuf. Mage? Sewe Ustaz Yusuf na ya mikana. Jadi sediwa lo ratus yewa mati ro. Semula ada kita tebana sih. Iya. Iya, ini bawa no kila. Iya, selama kita pada selamat. Aroma kanja. Dia itu nomor gagah, hadapi dengan senyum. Gak usah gentar. Jangan mikir takut. Karena kita di backup sama Al-Quran. Backingan kita Allah. Silakan teman-teman non-muslim naik. Jelaskan ke kita siapakah Nabi yang sama seperti Musa itu? Apakah Yesus? Apakah Paulus? Buktikan ke kami. Kan gitu.
Halo. Halo juga. Halo, assalamualaikum bang. Halo. Waalaikumsalam. Dari mana bang? Kita dari Medan nih bang, Medan. Medan, Horas. Ya, Horas bang, alhamdulillah bang. Kita. Alhamdulillah. Muslim ya? Baru 2 bulan bang, baru 2 bulan saya. Oh, baru 2 bulan mualafnya? Mualaf bang. Allahu Akbar. Dari mana tadinya? Dari Medan, kita dari Kristen bang, Protestan. Protestan. Siap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah abang. Alhamdulillah bang, kita masih tahap belajar ini bang. Kita dulu dari akun Mata Elang bang. Oh, Mata Elang. Siap. Iya bang. Luar biasa. Iya. Tapi Luar kita biasa. belum bisa lagi berdebat lagi nih bang, karena ilmu kita belum seperti Bang Juma. Enggak juga. Tapi kalau di Kristen Kan saya. Baik. Mu'alaf baru 2 bulan. Mudah-mudahan beliau istiqomah mengkaji Quran, mempelajari Quran, kan gitu. Silakan teman-teman yang mau naik berdiskusi, silakan. Temanya bagus. Siapakah Nabi yang sama seperti Musa gitu. Halo, semangat Selamat malam. malam, Bang Juma. Malam juga, Bu Karyana. Iya, tadi saya diundang Kang Dito. Bukan. Santang. Kian Santang. Si Akang. Suruh naik di roomnya Bang Juma. Boleh dengan siapa ya? Pak Jospen. Silakan. Pak Jospen, Pak. Ada Pak Jospen di bawah kah? Silakan naik. Naik, silakan. Jospen atau Kak Darni. Silakan naik. Silakan. Teman-teman silakan naik. Ya. Selamat malam Pak Jospen. Selamat malam. Malam kan Gurunda Juma. Siap. Ulangan. Silakan. Oh ini konteksnya ya. Konteksnya Iya. ulangan 18 ayat 18. Iya, Kita Nabi baca yang dulu sama ya, seperti Pak Musa. Jospen. Baik, kita baca dulu ya. Silakan. Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Kebaca ke bawahnya ya. Boleh ya? Supaya ini ada apanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nih, yang 20 kayaknya lebih jelas ini. Pernah saya baca. Tetapi seorang nabi, ingat ya, nabi-nabi siapa ini? Ingat ini nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku, kata Elohim, perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan. Hati-hati. Iya. Olehnya, atau yang berkata demi nama Elohim, Allah lain, nabi itu harus metong. Jadi nabi yang metong, ya kan? Kita harus pertanyakan itu. Ya, artinya metong di dalam dosa ya, bukan mati karena kebenaran. Banyak nabi-nabi seperti Musa mati dalam kebenaran dan dia dibangkitkan dari surga. Ayo kita hitung nabi-nabi yang mana. Nah, yang dimasuk yang 18 itu, coba menurut Pak Jospen siapa? Silakan. Saya akan tanggapi nanti. Begini, kalau menurut Petrus
Ulangan 18 ayat 18 ini dia kutip itu di Kisah Para Rasul 3 ayat 22 ya. Kisah 3 ayat 22. Kena pembatasan saya gimana nih? Kena peringatan. Turun dulu ya? Silakan. Baru naik ya Bang Juma. Saya turun dulu. Boleh. Baru naik. Ya. Nah, menurut Petrus dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dia mengatakan begini. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Nah, Kisah Para Rasul 13 ayat 22 ini dia kutip dari Ulangan 18 ayat 18 ya. Ulangan 18 ayat 18. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Nah, menurut Petrus, Ulangan 18 ayat 18 ini digenapi oleh Yesus Kristus. Itu jawaban saya. Iya. Lalu kesamaan Nabi Musa dengan Yesus Kristus itu apa, Bang? Baik. Kesamaannya adalah begini. Ada frase dalam Ulangan 18 ayat 18 ini begini bunyinya. Sebentar ya, saya lihat dulu. Galatia Ulangan 18 ayat 18. Ulangan 18 ayat 18. Nah, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudaramu seperti aku ini. Nah, kata frase dari antara saudara mereka, nabi ini haruslah seorang Israel. Ya, asli keturunan Yakub, bukan orang asing. Ya, itu satu. Yang kedua, seperti engkau ini. Nah, artinya seperti engkau ini, artinya Musa adalah tipe. Nah, tipenya itu seperti Musa. Dia punya kemiripan seperti Musa. Musa itu adalah perantara perjanjian, ya, pemberi hukum. Dia jadi perantara antara Allah dengan umat Israel. Nah, itu tipenya. Seperti Musa. Musa kan berbicara dengan Allah, dengan malaikat, malak Yahweh. Sedangkan dan dia menyampaikan ucapan malak Yahweh, ucapan Yahweh, malak Yahweh, nah malaikat Yahweh itu kepada umat Israel. Nah, kemudian menaruh firmanku dalam mulutnya. Nah, jadi otoritas, jadi kata-katanya itu bukan berdasarkan pemikiran Musa, tapi berdasarkan perkataan firman Tuhan atau perkataan malak Yahweh. Ya, mengatakan segala yang kuperintahkan. Jadi ketaatan itu harus berdasarkan apa yang dikatakan Allah itu sendiri atau malak Yahweh itu. Nah, itu jawaban saya. Oke. Jadi kalau dikatakan Yesus yang sama seperti Nabi Musa, berarti Yesus ini juga nabi. Ya. Musa juga nabi. Ya, betul. Yesus Tuhan, Musa. Begini, bagus. Oh, untung. Ya. Mantap. Saya acung jempol pertanyaan itu. Nah, sebentar. Nah, mengapa Yesus memiliki gelar nabi? Nah, Yohanes 1 ayat 45. Yohanes 1 ayat 45. Filipus berkata kepada Natanael, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat. Ya. Nah, jadi Yohanes 1 ayat 45 sebentar. Yohanes 1 ayat 45. Nah, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Nazaret. Nah, itu jawaban saya. Silakan. Lalu bagaimana dalilnya
Ulangan 34 nomor 10. Tidak akan ada lagi nabi yang sama seperti Nabi Musa yang akan bangkit di tengah-tengah Bani Israel. Ulangan 34 nomor 10. Ulangan 34 ayat 10. Iya. Seperti Musa dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Nah, baik. Nah, ini apa? Keterangannya begini. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Artinya begini. Setelah perhatikan, dalam Ulangan 18 dikatakan begini. Ulangan 18 ya, Ulangan 18 tadi, seperti engkau akan kubangkitkan, tetapi tidak ada lagi nabi yang seperti Musa akan kubangkitkan. Artinya begini, sekualitas Musa seperti yang dibilang Ulangan 18 ayat 18, itulah inti daripada tipe Musa. Setelah dia dengan penggenapan Musa itu, tidak ada lagi nabi di antaranya itu. Yang lainnya itu hanya apa? Penuntun aja atau apa? Jaraan apa? Perantara antara istilahnya nabi di bawah antara Musa gitulah. Tapi tipe dari inti Musa itulah yang harus kamu tunggu. Itulah intinya. Itu jawaban saya. Tidak ada lagi nabi yang sama seperti Musa yang akan bangkit di tengah Bani Israel. Berarti nggak ada lagi. Kok ada Yesus? Mana yang betul ini? Ingat, Bapak, Ulangan 18 ayat 18. Ulangan 18 ayat 18. Ulangan 18 ayat 18 katakan tadi, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Ya. Jadi jangan hanya ambil Ulangan 34 aja, tapi ada artinya begini. Ulangan 34 membatasi tidak adanya nabi yang akan bangkit dari kalangan Israel yang berasal dari Israel itu sendiri. Itu nggak ada. Tidak akan ada lagi. Ya berarti Yesus tidak akan jadi nabi. Gimana ceritanya? Yang sama seperti Musa. Yesus nabi. Dia rasul. Tapi untuk statusnya sama seperti Musa, tidak lagi Yesus itu. Karena Yesus itu orang Israel. Tidak ada lagi nabi yang akan kubangkitkan di tengah Israel, dari kalangan Israel, yang sama seperti Musa. Nggak ada lagi. Yesus memang nabi, tapi tidak sampai level Musa, ketinggian Yesusnya kalau sampai Musa. Begitu, itu kan dalil, Bang. Yesus gugur. Mungkin ada yang lain, mungkin Lukas atau siapa begini, gitu. Bentar. Ulangan 34 itu jangan hanya potong ayat itu aja kita baca. Baca baik, saya bacakan ya ayat 10. Seperti Musa yang kenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Ayat 11. Dalam hal segala tanda mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Nah, perhatikan baik-baik. Di ayat 10 dikatakan begini, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam segala hal tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun. Jadi nggak ada lagi nabi nggak ada Musa di tanah Mesir yang memang nggak ada. Memang nggak ada. Yesus memang nggak cocok. Nah, sebentar. Nah, makanya Yesus bukan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Berarti nggak sama Musa. Berarti nggak sama seperti Musa. Memang Yesus itu nabi, tapi nggak sampai sama seperti Musa. Levelnya ketinggian. Silakan Ibu Karyana, silakan. Bentar. Musa itu adalah pemimpin yang menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanan, ya kan? Nah, kalau siapa Yesus, yang selamat di situ? Kaleb dan Joshua yang sampai ke sana. Yesus berbeda, masih lebih hebat Yesus, ya kan? Karena Musa tidak sampai, dia tidak menginjak tanah Kanan.
Oh, berarti Itu. tidak sama seperti Musa. Itu Kalau sebagai Yesus contoh lebih hebat, saiman. Ya, itu kalau sebagai Yesus lebih hebat, berarti ya tidak sama seperti Nggak Musa. ada bandingannya, nggak ada bandingannya. Begini. Ya udah, berarti tidak Musa sama sangat seperti berbeda. Musa. Musa gagal, Yesus tidak gagal. Nah, itu berarti nggak sama. Dua nabi ini berbeda berarti. Gitu, saudara Jos. Jadi begini saudara Bang Juma, Yesus itu bukan nabi, tapi dikatakan manusia nabi, kita terima dulu. Ya, Dia tuh, bukan udah nabi. sama seperti Musa. Ha, udah. Nah, yang mengatakan Yesus nabi adalah manusia. Sejujurnya dia bukan manusia. Yang mengatakan Yesus nabi manusia. Sejujurnya Yesus bukan nabi. Betul ya? Pak Jospin? Betul ya? Sebentar, sebentar. Mantap ini. Guru, nabi, yes. Mesias, yes. Hamba. Sebentar Ibu Karyana. Nah, jadi perhatikan sebentar. Di Ulangan 34 dikatakan begini. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Artinya Mesir. Jadi nggak ada lagi seperti Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian Kanaan. Nah, alasannya apa? Makanya ayat 34 ini mengatakan demikian karena begini, Ulangan 17 ayat 16. Saya terangkan melalui Ulangan 17 ayat 16. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa itu ke Mesir untuk mendapatkan banyak kuda, sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini. Makanya bangsa Israel dilarang kembali ke tanah Mesir. Makanya tidak, karena kalau bentar Bang Juma. Makanya kalau mereka kembali ke tanah Mesir, Tuhan tidak akan bangkitkan lagi seperti Musa. Nah, itu satu ayat. Yang kedua, ayat kedua, Keluaran 13 ayat 17. Guru, slow down. Cool. Ya, memang. Kita nggak kemana-mana. Ya, memang begitu. Nggak ada saingan. Hanya kita yang diharapkan, oke? Ya. Kemudian Keluaran ayat 17. Kemudian Keluaran 13 ayat 17. Iya. Keluaran 13 ayat 17. Sebab Allah berfirman, jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi itulah sebabnya Tuhan selalu melarang orang Israel pulang kembali ke Mesir. Kemudian Yesaya 30 ayat 1 dan 2. Yesaya 30 ayat 1 dan 2. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta petunjukku, untuk berlindung di bawah perlindungan Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Kemudian Yesaya 31 ayat 1. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Jadi itulah makanya dalam Ulangan 34 ini dikatakan Tuhan tidak akan membangkitkan seperti Musa di tanah Mesir. Dan itulah sebabnya Allah melarang orang Israel pulang kembali ke tanah Mesir. Itu jawaban saya. Benar, no way. Jadi tidak ada lagi nabi yang akan dibangkitkan di tengah-tengah Israel yang sama seperti Musa. Tak ada lagi. Tak ada kan? Di tanah Mesir. Di tanah Mesir. Bukan, di tengah-tengah Israel. Iya, tapi ingat ayat 11-nya. Ayat 11-nya. Tidak ada lagi, gimana? Tidak ada lagi nabi yang akan dibangkitkan di tengah-tengah Bani Israel. Dalam hal segala tanda mujizat yang dilakukan atas perintah Elohim di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap segala pegawainya seluruh negerinya, Bang. Artinya bahwasanya tidak ada lagi nabi yang sama seperti Musa yang akan dibangkitkan. Lalu nabi yang sama seperti Musa yang akan dibangkitkan ini
siapa kan gitu. Yesus akan semakin berat kalau kita lihat di dalam Yeremia 36 nomor 30, di situ dikatakan beginilah firman Tuhan, tidak akan ada lagi dari keturunan Yoyakim raja Yehuda ini yang akan duduk di atas tahta Daud. Demikianlah firman Tuhan. Nah, sedangkan Yesus itu adalah keturunan Yoyakim. Jadi nabi yang sama seperti Musa itu tidak Yesus, karena Yesus tidak bisa duduk lagi di tahta Daud gitu. Gitu Bang. Yeremia berapa? 36 nomor 30. Demikianlah firman Tuhan, tidak akan ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Tanda. Sementara Yesus adalah keturunan Yoyakim. Berat itu, Bang. Sebentar. Berat. Silakan. Ada jawabannya itu. Kemarin saya udah persiapkan itu karena sering ini menjadi bahan silakan. debat ya. Baik. Iya, silakan. Yeremia 30 ya, 36. Ya, Yeremia 36 ya. Baik. Yoyakim. Mengenai Yoyakim raja Yehuda, haruslah kau katakan begini. Kemudian ayat 30. Beginilah firman Tuhan, engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata, mengapakah engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas takhta Daud, dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Baik. Berarti Yesus tidak bisa duduk di atas tahta Daud, betul? Sebentar Bang Juma. Karena begini, bukan Yesus itu kalau menurut Matius 1 ayat 8, dia itu keturunan dari sebentar. Yoyakim. Yoyakim. Jadi dia tidak bisa duduk di atas tahta Daud. Bagaimana mau sama seperti Musa? Sebentar. Ada ayatnya. Sebentar, ada jawabannya itu. Sebentar. Lanjut nggak nih tertawanya? Ya, masih lanjut. Sebentar. Satu lagi. Karena begini. Udah, segitu aja ketawanya. Atau masih mau lanjut? Iya, ekornya. Sebentar. Karena begini. Yesus tidak bisa duduk lagi di tahta Daud. Bagaimana mau duduk sama seperti Musa? Yang duduk seperti Musa adalah tokoh raja yang bisa membawa Bani Israel bangkit sebagaimana bangkitnya Bani Israel di zaman Musa. Bang Juma, Musa kerjanya hanya membawa bangsa Israel. Ya, sementara Yesus membawa seluruh bumi 8 berarti miliar. Sama. Berarti nggak sama. Musa itu contoh saingan kecil, sekopnya kecil. Berarti nggak sama. Nggak sama. Harus dari keturunan Bani Israel. Sama berarti. Sebentar Karyana. Ini jawabannya. Esra Suruh harus belajar sama kalian ini. Ini dua tawar. Sebentar. Juma, ini jawabannya ya. Nah, dua Tawarik 36 ya. Saya ingin dari situ Yoyakim dengan mengapa Yoyakim tidak dan keturunannya tidak menjadi raja. Ya, ini jawabannya. 2 Tawarik 36 ayat 1 sampai 6 ya. Saya jawab tapi anaknya. Ya, sebentar. Rakyat negeri menjemput Yoas anak Yosia dan mengangkat dia menjadi raja di Yerusalem menggantikan ayahnya.
Yoas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Raja memecatnya dari pemerintahannya di Yerusalem dan mendenda negeri itu 100 talenta perak dan 1 talenta emas. Kemudian Raja Mesir itu mengangkat Elyakim, saudara Yoas, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoas saudaranya itu ditawan oleh Neko dan dibawa Mesir. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya. Ayat 6. Nebukadnezar Raja Babel maju melawan dia, membelenggunya dengan rantai tembaga untuk membawanya ke Babel. Selebihnya dari riwayat Yoyakim, segala kekejian yang dilakukannya dan kesalahan yang ada padanya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Maka Yoyakin anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pada pergantian tahun Raja Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel. Ayat 10. Pada pergantian tahun Raja Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel beserta perkakas yang indah-indah dari rumah Tuhan. Dan Zedekia, saudara ayah Yoyakin, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem. Jadi Yesus bukan keturunan Yoyakim, tetapi keturunan dari Zedekia, saudaranya, abangnya. Coba Anda bacakan saya Matius 1 nomor 11. Iya, sebentar. Iya, coba. Matius 1 ayat 11. Iya, perhatikan. Coba. Nah, Matius 1 ayat 11. Perhatikan. Iya. Matius 1 ayat 11 menulisnya begini. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel memperanakan Zerubabel. Nah, itu. Coba bacakan dulu, Bang. Bacakan. Coba. Iya, Matius 1 ayat 11. Iya, apa bacanya di sana? Yosia memperanakan Yekonya. Yosia memperanakan Yekonya. Apa itu salah atau betul itu? Dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, perhatikan baik-baik. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel memperanakan Zerubabel. Nah, kan setelah Yosia itu siapa? Sebentar. Pada waktu pembuangan ke Babel itu, yang diangkat menjadi gubernur di daerah itu adalah Zedekia. Enggak. Yang saya pertanyakan, Yosia itu memperanakan Yekonya kan di situ? Iya. Nah, apakah dalil itu betul? Betul. Bukannya Yosia anaknya Yoyakim anaknya Yekonya. Beda bin. Kenapa Yoyakim adik kakak? Bukan adik kakak itu. Perhatikan. Banyak nama yang sama. Enggak, bukan Ibu. Perhatikan. Saya buka baca 2 Tawari 36 ayat 1, 6 dan sampai 8 ya. Tapi ayat 6-nya saya bacakan. 2 Tawari, baca baik-baik. 2 Tawari 36 ayat 8 ya. 2 Tawari 6 ayat 8. Selebihnya dari riwayat Yoyakim, segala kekejian yang dilakukannya dan kesalahan yang ada padanya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Maka Yoyakin anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah, ayat 10, perhatikan baik-baik. Dan pergantian tahun, Raja Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel beserta perkakas-perkakas yang indah-indah dari rumah Tuhan. Dan Zedekia, saudara ayah Yoyakin, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem. Jadi pengganti keturunannya Yoyakim yang tidak bisa menjadi raja itu digantikan oleh abangnya bapaknya. Tapi jangan baik. 2 Tawari 36 ayat 10. 2 Tawari boleh gantian. 2 Tawari 36 ayat 10. Makanya boleh gantian, Bang. 14 keturunan. Makanya boleh gantian. Sebentar.
satu lagi ayat. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Iya, silakan. Oke, baik. Tolong Anda baca 1 Tawarik 3 dulu. 1 Tawarik 3 nomor 15, nomor 16. Baca itu dulu. Saya pingin dengar. 1 Tawarik 3 ayat 15. Ya, udah. 1 Tawarik 3, 15, 16. Ya. Coba dibaca. Anak-anak Yosua, anak sulung ialah Yohanan. Bukan Yosua, Bang. Bukan Yosia. Yosua. Anak-anak Yosia. Anak-anak Yosia, anak sulung ialah Yohanan. Anak yang kedua ialah Yoyakim. Anak yang ketiga ialah Zedekia. Perhatikan baik-baik. Itu nomor 16-nya. Tunggu. Nomor 16-nya baca. Yoyakim memperanakan siapa? Yekonya. Baca. Jadi di situ kesimpulannya, Yosia memperanakan Yoyakim memperanakan Yekonya. Berarti ketika Anda membaca Matius 1 nomor 11, apa yang tertuang di sana, Bang? Apa yang tertulis di situ? Yosia memperanakan juga. Silsilah Yesusnya. Yosia memperanakan Yekonya. Nah, apa itu maksudnya? Abang paham nggak? Kenapa dihilangkan nama Yoyakim di situ? Baca. Yosia itu cucunya. Harusnya Yosia memperanakan Yoyakim memperanakan Yekonya. Kenapa Yoyakim dihilangkan? Karena sudah dikutuk di dalam Yeremia 36 nomor 30. Keturunan Yoyakim tidak akan ada yang duduk menjadi raja di tahta Daud. Silsilah Yesus jelas tertulis. Matius 1 nomor 11. Yosia memperanakan Yekonya. Nama Yoyakim dihilangkan. Hebat kali penulis Bible Anda itu. Padahal kalau dia mau jujur, harusnya Yosia memperanakan Yoyakim memperanakan kemudian Yekonya. Kenapa? Terekam 1 Tawarik 3 nomor 15, 16 itu data. Jadi bagaimana mungkin Yesus duduk seperti Musa? Perhatikan apa Bang Zuma ya, perhatikan. Apalagi. Urutannya begini. Begini urutannya. Yosia punya anak Yoyakim, ya. Yoyakim kan? Yosia punya anak Yohanan kan? Oh, jangan kayak gitu, Bang. Jangan ngambil saudaranya Yoyakim, nggak usah. Langsung aja Yosia. Tunggu. Yosia memperanakan Yoyakim memperanakan Yekonya, betul? Iya. Nah, baca silsilah Yesus Matius 1:11. Iya. Sudah tepat itu. Cuman ada satu nama di tengah ini dihilangkan. Di situ dikatakan Yosia memperanakan Yekonya. Itu kesalahan fatal yang dilakukan oleh penulis Matius, penerjemahan kitab saudara. Harusnya Yosia memperanakan Yoyakim memperanakan Yekonya, tapi dihilangkan Yoyakimnya. Di situ langsung Yosia memperanakan cucunya sendiri. Bagaimana seorang nenek memperanakan cucu? Ada apa dengan Bible ini? Kenapa Yoyakim dihilangkan? Ini. Mana? Mana? Coba ini. Mana? Yosia. Yoyakim. Yosia, Yoyakim ke bawah. Lagi? Mana anaknya? Yoyakim berdasarkan kemudian 1 Tawarik 3 nomor 16. Yoyakim memperanakan siapa? Yoyakim memperanakan siapa? Mana anaknya Yoyakim? Yekonya. Kenapa hilang? Ini Zedekia. Kenapa hilang Yekonya? Mana? Yeko. Nggak benar itu. Yekonya itu adalah anak daripada Yoyakim. Mana Yekonya? Ini ada nih. Yosia memperanakan Yoyakim mana? Anaknya lagi. Anaknya Yekonya. Ini loh yang kecil. Dihilangkan anak orang. Ada Yekonya tertulis. Ada ini.
Ya, itu ketahuan. Tetapi coba Anda lihat silsilah Matius. Matius 1 nomor 11. Di situ dikatakan apa? Yosia memperanakan Yekonya. Kesalahan fatal yang dilakukan. Kesengajaan menghilangkan identitas Yekonya di silsilah Yesus supaya Yesus dikatakan sebagai raja yang duduk di atas tahta Daud. Halilintar. Kesalahan fatal yang dilakukan. Gak ada yang salah. Jadi saudara, gak ada 14 keturunan. Matius 1 nomor 11 salah fatal. Fatal kesalahannya. Matius 1-nya menghilangkan nama Yekonya di situ. Yoakim di sana. Kenapa? Karena di dalam Yeremia 36 nomor 30, Yoakim keturunannya tidak akan lagi duduk di atas tahta Daud. Bagaimana dia mau menyamai Nabi Musa? Dibebaskan setelah penawanan 36 tahun di Babel. Tuh, ada di jawab dulu Ibu, kenapa nama Yoakim dihilangkan di Matius? 2 raja-raja, ya